Pemirsa, perawatan wajah di klinik kecantikan di masa pandemi ini menjadi hal yang sangat dirindukan khususnya bagi kaum wanita. Nah, tapi kini para wanita tidak perlu khawatir karena praktik klinik kecantikan dapat melayani tiap pasien dengan mengutamakan kenyamanan dan keamanan bersama. Praktik klinik kecantikan di masa pandemi menjadi salah satu dari 11 sektor usaha yang mulai diizinkan kembali beroperasi. Kendati demikian, perawatan kecantikan bukanlah kebutuhan primer, sehingga dampak pandemi COVID-19 sangat dirasakan oleh pelaku usaha pada bidang ini. Untuk tetap bertahan di masa pandemi, salah satu klinik kecantikan di kawasan Jakarta Utara berinovasi untuk tetap dapat terus melayani pasien, yakni berinisiasi adakan perawatan suntik vitamin yang dibutuhkan tubuh untuk tingkatkan imunitas. Seluruh protokol COVID-19 dilakukan, termasuk mekanisme book online dan pembatasan waktu pengunjung selama perawatan. Jadi kita mulai dari depan, ketika pasien masuk, kita pastikan bahwa pasien tidak demam. Itu screening awal, ya. Jadi kita pengukuran suhu, terus kemudian kita berikan hand sanitizer, kemudian kita semprot seluruh badannya dengan hand sanitizer semua, kemudian alas ranjang yang dipakai pasien pun kita selalu alasin satu persatu. Jadi satu pasien, satu alas, kemudian kita buang. Iya, kita ganti seperti itu. Terus untuk penjadwalan pasien pun kita sangat ketat. Jadi kita tidak mau pasien itu bergerombol di klinik sangat banyak. Jadi kita atur waktunya itu by appointment gitu. Jadi pasien satu dengan yang lain tuh tidak bertemu di klinik gitu. Di masa PSBB transisi ini, klinik kecantikan beroperasi dengan selalu memperhatikan keamanan dan kenyamanan para pelanggannya. Salah satunya selalu melakukan rapid test bagi para karyawan di klinik. Dari Jakarta, Menia Mutiara, Bayu Anggara, Anugrah Surya, iNews melaporkan. Nah, kalau di masa pandemi ini, Deta udah pernah ke klinik belum? Belum, karena kemarin kan tutup, lagi pula juga masih takut karena kan dokter kulit sama kita kan berdekatan. Bingung juga gimana protokol kesehatannya. Nah, ini langsung aja kita tanyakan kepada dokter yang sudah bergabung bersama kita ini di iNews Siang dengan Dr. Junia Kirana, salah satu dokter kecantikan di Rumah Sakit Hosana Medika. Selamat siang, Dr. Juni. Selamat siang. Baik, Dok. Ini kan para wanita ini khawatir, tadi Deta khawatir kan karena berdekatan gitu ketika perawatan. Ini penerapan protokol kesehatannya saat penanganan pasien seperti apa, Dok? Penanganan pasien pertama tentunya kita memakai masker, memakai sarung tangan handscoon, dan menjaga jarak ya untuk mendekati pasien. Kalau alat untuk mungkin facial, lalu juga suntik, itu apakah diganti, Dok, peralatan-peralatannya? Iya, untuk kayak misalnya alat suntik, alat facial, itu semua tentunya harus diganti. Setiap pasien itu berbeda-beda untuk alat suntik dan alat facialnya. Setelah dipakai, untuk alat facial kami cuci dan kami steril, gitu. Nah, tapi selama pandemi ini, Dok, apalagi sekarang sudah boleh dibuka kembali, apakah pasien sudah ada yang datang dan bagaimana kekhawatiran mereka terhadap protokol kesehatan? Iya, kalau untuk saat pandemi ini, pasien tetap datang ke tempat klinik kecantikan untuk melakukan perawatan. Karena mereka sudah tahu di setiap rumah sakit itu diadakan untuk screening dulu sebelum masuk ke dalam rumah sakit, gitu. Baik. Tidak. Dokter Juni, ini bagi wanita yang mungkin masih takut ke klinik kecantikan dan ingin merawat kulit sendiri di rumah, apa sih yang harus diperhatikan dalam merawat kulit wajah selama masa pandemi ini? Iya, seperti biasa tentunya kalau untuk perawatan kulit di rumah selama pandemi, cuci muka seperti biasa, pakai sabun, pakai cleansing milk. Kalau untuk pakai krem malam, krem pagi tetap dilakukan, dan ada minum vitamin C. Baik, nah Dok, tapi kan kalau misalnya kita yang masih beraktivitas di luar nih, seperti saya sama Deta, kalau keluar kan masih harus pakai masker gitu. Nah, meskipun kita udah pakai masker medis, kita ini ada jerawat jadinya, Dok. Ini biasanya untuk mengatasinya biar nggak jerawat ketika pakai masker itu gimana, Dok, caranya? Iya,
seperti yang saya jelaskan ya, kalau misalnya pakai masker itu tidak boleh terlalu lama. Nah, jadi satu hari itu harus ganti masker, satu hari bisa 2-3 kali. Kalaupun mau pakai masker supaya tidak terjadinya jerawat pada kulit wajah, kita harus memakai masker dengan dilapisin sama tisu ya. Jadi semacam masker, kita ambil tisu yang kering, kita taruh double di dalam maskernya, baru kita pakai. Dengan 1 jam kemudian kita bisa ganti ya, kita bisa balik itu tisunya dari yang sisi yang kena mulut sampai yang di depannya kita balik gitu seperti biasa. Gitu. Kalau perawatan alami yang bisa dilakukan di rumah, Dok? Kalau perawatan alami yang mungkin kita di rumah tetap. Iya, kalau perawatan tetap aja pakai krem malam dan krem pagi dari klinik yang kita pernah pakai gitu. Nah, tapi kalau misalnya bahan-bahan alami, Dok, kan beredar tuh, mungkin kita bisa lihat di Google gitu, masker putih telur atau masker lemon, masker timun gitu. Sebenarnya apakah semua orang bisa melakukan itu di rumah atau harus dengan kriteria kulit tertentu, Dok? Iya, jadi untuk masker-masker alami sebenarnya tidak masalah kita pakai, tapi ada beberapa orang yang terjadi iritasi ya, tidak bisa pakai yang alami, kulitnya sangat sensitif. Jadi kita lihat dulu, kalau misalnya dipakai kita terjadi iritasi untuk 2-3 kali, berarti artinya kita tidak bisa pakai masker alami itu. Kita harus pakai masker-masker yang ada di toko-toko atau di klinik. Gitu. Selain kulit wajah, banyak sekali yang mengeluhkan kalau terlalu sering memakai hand sanitizer, ini tangannya jadi kering ataupun mengelupas. Ini tipsnya bagaimana dalam penggunaan hand sanitizer sehari-hari, Dok? Iya, saran saya selama masa COVID ini kan kita sering pakai hand sanitizer ya berulang-ulang. Kalau bagi orang-orang yang kalau pakai hand sanitizer itu terjadi kekeringan atau merah atau iritasi, saran saya untuk mengurangi pemakaian hand sanitizer karena orang tersebut artinya sudah terjadi akumulasi dari si zat-zat yang ada di sanitizer itu, dia tidak bisa. Nah, oleh sebab itu bagi orang-orang yang sering terjadi iritasi akibat pemakaian hand sanitizer harus cuci tangan pakai sabun. Gitu. Nah, itu kan harus kalau misalnya dari luar nih, Dok, kalau misalnya dari dalam, dari makanan gitu, apa yang perlu dimakan untuk merawat kulit untuk tetap lembab dan juga untuk tetap tidak berjerawat seperti itu, Dok? Kalau untuk merawat kulit, supaya jangan terjadi jerawat, kita tentunya harus minum vitamin C. Vitamin C itu tentunya dosisnya harus ditinggikan. Biasanya kalau 500 mg satu hari, kalau bisa 1000 atau 1500 mg. Ditinggikan karena sesuai dengan kebutuhan yang kita pakai saat ini ya, apalagi di saat-saat masa pandemi. Yang kedua, kita harus rajin cuci muka. Satu hari bisa 4 kali cuci muka kalau bisa, untuk mengurangi sebum yang ada di wajah kita. Karena sebum yang berlebihan itu akan mudah menyebabkan terjadinya infeksi-infeksi pada kulit ya, karena terjadi penyumbatan di dalam pori-pori kulit. Yang ketiga, kita harus tetap memakai perawatan kulit, yaitu seperti krem malam, krem pagi, tentunya dari klinik-klinik yang sudah kita pernah pakai begitu. Baik. Untuk konsultasi sebaik ya. Silahkan dilanjutkan, Dok. Ya, untuk konsultasi kepada dokter, mungkin kalau yang ada yang tidak berani datang, sekarang kan banyak rumah sakit yang melakukan seperti video call ya, video call untuk melakukan konsultasi secara video call tanpa harus datang ke klinik atau ke rumah sakit, begitu. Baik, terima kasih Dr. Juni atas tipsnya, ini bisa diaplikasikan di rumah. Kalau tadi takut ke klinik masih bisa menggunakan masker alami. Terima kasih Dokter sudah bergabung di Ayu Siang.